Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan kita dari kelompok 5, yaitu beranggotakan saya sendiri, Era Sari, dan teman saya. Sri Agustini. Pada hari ini kita akan melanjutkan podcast tentang mata kuliah sistem pengelolaan manajemen yang pada hari ini kita akan membahas mengenai manajemen kompensasi. Nah, dalam manajemen kompensasi ini kita pada pembahasan pertama yaitu yang akan dibawakan oleh Sri ini akan membahas mengenai pengertian, kemudian ada komponen-komponennya, ada manfaat-manfaatnya, terus ada tujuan kenapa kita akan diberikan kompensasi dan materi-materi menarik lainnya. Nah, tanpa mempanjang mukadimah, kita akan memulai podcast kita pada hari ini yang akan diawali oleh Sri. Oke, kepada Sri dipersilakan untuk menjelaskan materi yang Sri ketahui nih mengenai manajemen kompensasi. Oke, terima kasih Era atas kesempatannya. Nah, di sini saya bakal jelasin dulu nih terkait apa sih yang dimaksud dengan kompensasi. Jadi, kompensasi itu adalah total dari keseluruhan imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti atas layanan yang mereka berikan atau semua pendapatan yang berbentuk uang. Nah, itu bisa juga berbentuk barang langsung maupun barang tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan pada perusahaan. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan manajemen kompensasi? Tadi kan udah dijelasin tuh apa itu kompensasi. Jadi kalau manajemen kompensasi itu sendiri itu adalah proses di mana proses ini proses mengelola, proses menganalisis, kemudian proses menentukan gaji, insentif dan tunjangan yang diterima setiap karyawan. Nah, manajer kompensasi ini sendiri itu bertujuan untuk menarik, mempertahankan dan juga melibatkan karyawan dengan menawarkan rencana kompensasi yang luas dan kompetitif di dalam anggaran perusahaan. Nah, manajemen kompensasi ini sendiri itu memastikan bahwa karyawan itu akan mendapatkan gaji yang adil berdasarkan apa? Berdasarkan performa kerjanya, kemudian berdasarkan posisinya, kemudian tanggung jawabnya, pengalamannya, pasar lowongan kerja, dan juga anggaran perusahaan. Nah, selain itu, di dalam kompensasi itu sendiri, itu kan ada yang namanya komponen-komponen kan. Nah, jadi di dalam kompensasi itu yang pertama itu ada komponen terkait gaji. Jadi apa sih yang maksud dengan gaji? Jadi gaji itu adalah balas jasa di dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran di dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Atau dapat juga diartikan sebagai bayaran tetap yang diterima seorang pegawai dari atas keanggotaannya di dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian komponen kedua itu juga disebut sebagai upah. Nah, upah ini sendiri itu merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerjanya, kemudian jumlah barang yang dihasilkan itu berapa, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Nah, kemudian komponen yang ketiga itu ada yang namanya insentif. Nah, jadi insentif ini merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi dari standar yang telah ditentukan. Nah, insentif ini itu merupakan kompensasi tetap yang biasanya disebut sebagai kompensasi berdasarkan kinerja. Kemudian yang berikutnya itu komponen berikutnya ada kompensasi tidak langsung atau fringe benefit. Jadi fringe benefit ini itu merupakan suatu kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawannya. Contohnya ini seperti pemberian fasilitas-fasilitas seperti asuransi, tunjangan dan juga uang pensiun. Nah, kemudian tadi udah dijelasin tuh kan terkait komponen-komponen apa aja yang terdapat di dalam manajemen kompensasi. Nah, di sini juga ada yang namanya tujuan. Jadi, tujuan dari pemberian kompensasi itu sendiri menurut Nota Mojo itu tujuan dari kebijakan pemberian kompensasi yaitu yang pertama untuk menghargai prestasi karyawan, kemudian untuk menjamin keadilan gaji karyawan, kemudian untuk mempertahankan karyawan atau mengurangi yang namanya turnover karyawan. Kemudian yang keempat itu untuk memperoleh karyawan yang bermutu atau berkualitas dan juga yang terakhir itu untuk pengendalian biaya. Nah, untuk memenuhi peraturan-peraturan menurut Mondi itu sendiri, itu faktor-faktor yang menentukan kompensasi finansial individu adalah itu ada organisasi, kemudian pasar tenaga kerja, kemudian pekerjaan atau jabatan dan juga pekerja. Nah, di dalam menyusun sistem kompensasi itu ada 5 faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, faktor pertama itu tingkat upah dan gaji yang berlaku di berbagai organisasi yang ada di dalam satu wilayah tertentu. Nah, walaupun demikian,
juga harus dipertimbangkan langkah tidaknya tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, kemudian faktor yang kedua itu tuntutan serikat pekerja. Serikat kerja itu di mana itu sangat memungkinkan serikat pekerja berperan di dalam mengajukan tuntutan tingkat gaji upah yang lebih tinggi dari tingkat yang berlaku yang disebabkan oleh mengenai faktor kebutuhan pekerja untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya. Nah, peranan dan tuntutan serikat kerja itu perlu dipertimbangkan karena apabila tidak, maka para pekerja ini memungkinkan akan melancarkan berbagai kegiatan yang dapat merugikan organisasi dan pegawai itu sendiri. Kemudian faktor yang ketiga itu produktivitas, yaitu apabila para pegawai ini merasa tidak memperoleh kompensasi yang wajar, maka akan sangat mungkin pegawai ini tidak akan bekerja keras sehingga produktivitasnya itu menjadi lebih rendah dan dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi. Kemudian yang keempat, faktor keempat itu kebijakan organisasi mengenai upah dan gaji, yaitu di mana itu tercermin di dalam uang yang dibawa pulang oleh pegawai tersebut. Nah, berarti bukan hanya gaji pokok yang penting, akan tetapi berbagai komponen lain dari kebijakan organisasi, seperti tunjangan jabatan, tunjangan istri, tunjangan anak, kemudian tunjangan transportasi, bantuan pengobatan, bonus, kemudian tunjangan kelemahan, dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang kelima itu adalah peraturan undang-undang yang berlaku di dalam suatu daerah atau negara. Misalnya nih, tingkat upah minimum, upah lembur, kemudian mempekerjakan karyawan wanita, kemudian mempekerjakan anak di bawah umur, keselamatan kerja, hak cuti, jumlah kerja dalam seminggu, dan hak berserikat dan sebagainya. Nah, selama sistem kompensasi yang baik ini tidak bisa dilihat dari suatu sistem kompensasi yang baik itu tidak bisa kita lihat dari satu sudut pandang kepentingan organisasi saja, nah sebagai pemakai tenaga kerja atau kepentingan karyawan saja, tetapi kepentingan dari berbagai pihak yang turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Nah, kompensasi umum ini umumnya itu diberikan sebagai imbalan atas perilaku kerja individual, tetapi dapat pula diberikan kepada kelompok. Untuk sistem kompensasi ini itu menghubungkan antara kompensasi dan unjuk kerja, bukan senioritas ataupun jumlah jam kerja. Nah, menurut Robin sendiri itu menyatakan bahwa program kompensasi yang efektif itu harus memenuhi persyaratan, yang mana persyaratannya itu pertama harus sederhana. Mana sederhana yang artinya aturan-aturan di dalam sistem kompensasi itu sendiri harus ringkas, jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, itu harus spesifik. Jangan hanya kita mengatakan hasil lebih banyak atau hentikan kecelakaan kepada para pegawai. Itu perlu mengetahui secara tepat tentang apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian yang ketiga, persyaratan ketiga itu terjangkau, yang artinya setiap pegawai harus mempunyai peluang yang wajar untuk memperoleh kompensasi. Dan yang terakhir itu terukur, di mana sasaran-sasaran terukur itu adalah adalah dasar untuk kita membangun rencana-rencana atau program kompensasi. Nah, program kompensasi ini akan menjadi tidak ada manfaatnya bila hasil prestasi kerja spesifik itu tidak dapat dikaitkan dengan rupiah yang dikeluarkan. Nah, kemudian ada juga yang namanya jenis-jenis kompensasi. Jadi komponen-komponen dari keseluruhan program gaji secara umum itu dikelompokkan ke dalam kompensasi finansial langsung, tak langsung, dan non finansial. Jadi yang pertama itu terkait kompensasi finansial secara langsung. Itu yang artinya bayaran pokok seperti gaji dan upah, kemudian bayaran prestasi, bayaran insentif seperti bonus dan komisi, kemudian ada bayaran tertangguh. Nah, itu seperti program tabungan dan anuitas pembelian saham. Kemudian yang kedua itu ada kompensasi finansial tidak langsung berupa seperti program-program proteksi, seperti contohnya asuransi kesehatan, jiwa, pensiun, dan asuransi tenaga kerja. Nah, ada bayaran di luar jam kerja seperti liburan, kemudian cuti besar, dan juga fasilitas-fasilitas seperti kendaraan ruang kantor dan tempat parkir. Nah, kemudian ada pula jenis kompensasi yang ketiga yaitu kompensasi non finansial, yaitu berupa pekerjaan, seperti tugas-tugas yang menarik, kemudian tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian. Kemudian lingkungan kerja itu seperti kebijakan-kebijakan yang sehat. Kemudian survive yang kompeten dan juga kerabat yang menyenangkan. Nah, selain dari jenis-jenis ketiga jenis kompensasi itu, ada juga yang namanya manfaat kompensasi. Jadi manfaat kompensasi
bagi organisasi atau perusahaan, yaitu seperti meningkatkan semangat kerja dan kesetiaan karyawan terhadap organisasi, kemudian menurunkan jumlah obsesi para karyawan yang menurunkan perputaran kerja, kemudian mengurangi pengaruh organisasi karyawan terhadap kegiatan organisasi, kemudian meminimalkan biaya-biaya kerja lembur yang berarti mengefektifkan prestasi kerja karyawan, dan juga mengurangi adanya intervensi pemerintah di dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan karyawan. Kemudian manfaat yang kedua bagi karyawan, yaitu yang pertama itu untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi karyawan atau sebagai jaminan ekonomi security bagi karyawan. Kemudian mendorong agar karyawan lebih baik dan lebih giat untuk menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kemajuan. Dan yang terakhir manfaatnya itu untuk menunjukkan penghargaan dan perlakuan adil organisasi terhadap karyawannya. Nah, kemudian ada juga yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Nah, jadi yang pertama itu faktor intern organisasi, itu ada dana organisasi dan serikat pekerja, di mana dana yang pertama kita bakal bahas dulu terkait dana organisasi. Jadi di dana organisasi itu merupakan kemampuan organisasi untuk melaksanakan kompensasi tergantung pada dana yang terhimpun untuk keperluan tersebut. Nah, terhimpunnya dana tertentu sebagai akibat dari prestasi-prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh karyawan. Nah, makin besarnya prestasi kerja, maka akan semakin besar pula keuntungan organisasi perusahaan. Besarnya keuntungan perusahaan ini akan memperbesar himpunan dana untuk kompensasi. Nah, maka pelaksanaan kompensasi ini akan menjadi lebih baik. Begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian itu kan tadi ada dana organisasi. Nah, yang kedua itu ada serikat pekerja, di mana para pekerja yang tergabung di dalam serikat pekerja itu juga harus mempengaruhi pelaksanaan ataupun penetapan kompensasi dalam satu perusahaan. Nah, serikat pekerja itu dapat menjadi simbol kekuatan pekerja di dalam menuntut perbaikan nasib. Kemudian keberadaan serikat pekerja itu perlu mendapatkan perhatian atau perlu diperhatikan oleh pihak-pihak manajemen. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tadi terkait apa sih pengertian dari kompensasi, kemudian manajemen kompensasi itu apa, kemudian komponen-komponennya juga ada apa aja, kemudian tujuannya apa, dan juga jenis-jenis kompensasi, manfaatnya apa juga, dan terakhir tadi terkait faktor yang mempengaruhi kompensasi. Nah, di sini kan tadi Sri baru ngejelasin tuh yang faktor dari kompensasi itu yang pertama tadi baru Sri jelasin terkait faktor intern organisasi. Jadi kan masih ada beberapa faktor lain kan yang mungkin mempengaruhi kompensasi itu sendiri. Nah, jadi bisa tolong dijelaskan nggak nih apa sih faktor-faktor lainnya, dan juga metode-metode kompensasi apa sih yang bisa digunakan, dan yang terakhir bagaimana juga sistem kompensasi. Mungkin itu aja. Oke, Sri. Nah, teman-teman, kita akan lanjutin materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kompensasi. Nah, dalam kompensasi ini terdapat dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi. Nah, yang internal organisasi tadi sudah dijelaskan oleh Sri. Nah, dalam faktor internal organisasi tadi ada dana organisasi dan serikat pekerja. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi kompensasi adalah faktor pribadi karyawan tersebut. Nah, contoh faktor pribadi karyawan yang mempengaruhi besarnya pemberian kompensasi adalah dari tingkat produktivitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman kerja mereka, serta jenis dan sifat pekerjaan mereka. Nah, yang pertama adalah produktivitas kerja. Produktivitas kerja ini dipengaruhi oleh prestasi kerja, di mana prestasi kerja ini merupakan suatu faktor yang diperhitungkan dalam penetapan kompensasi. Pengaruh ini memungkinkan karyawan pada posisi dan jabatan yang sama mendapatkan kompensasi yang berbeda. Pemberian kompensasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan tersebut. Kemudian dari segi posisi dan jabatan. Posisi dan jabatan berbeda berimplikasi pada perbedaan besarnya kompensasi yang akan diterima. Posisi dan jabatan seseorang dalam organisasi ini akan menunjukkan keberadaan dan sebesar apa tanggung jawab dalam hierarki organisasi. Semakin tinggi posisi dan jabatan seseorang dalam organisasi, maka akan semakin besar pula tanggung jawab mereka, dan maka otomatis itu akan semakin tinggi pula kompensasi yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Hal tersebut berlaku sebaliknya.
Kemudian ada pendidikan dan pengalaman. Selain dari posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman kerja juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi besarnya kompensasi. Pegawai yang lebih berpengalaman dan berpendidikan lebih tinggi akan mendapatkan kompensasi yang lebih besar daripada karyawan yang kurang pengalaman atau lebih rendah tingkat pendidikannya. Pertimbangan faktor ini merupakan wujud sebagai penghargaan atau ya achieve untuk organisasi pada keprofesionalan seorang pekerja tadi. Pertimbangan ini juga dapat memicu karyawan untuk terus meningkatkan pengetahuannya. Kemudian ada jenis dan sifat pekerjaan. Besarnya kompensasi pegawai yang bekerja di lapangan berbeda dengan pekerja yang berada dalam ruangan. Demikian juga kompensasi untuk pekerja clerical akan berbeda dengan pekerjaan administratif. Begitu pula halnya dengan pekerjaan manajemen berbeda dengan pekerjaan teknis. Pemberian kompensasi yang berbeda ini selain karena mempertimbangkan profesionalisme pegawai tersebut, juga karena besarnya resiko dan tanggung jawab yang dipikul oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagai contoh, di kebanyakan organisasi perusahaan, pegawai yang bertugas di lapangan biasanya akan mendapatkan kompensasi range 2 sampai 3 kali lipat dari pekerjaan di dalam ruangan. Besarnya kompensasi ini sejalan dengan besarnya resiko yang akan ditanggung dan tanggung jawab besar yang dipikul oleh pegawai tersebut. Kemudian ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini beberapa contoh yang terkait adalah penawaran dan permintaan kerja. Nah, mengacu pada hukum ekonomi pasar bebas, kondisi di mana penawaran atau supply tenaga kerja lebih dari permintaan akan menyebabkan rendahnya kompensasi yang diberikan. Sebaiknya, bila kondisi pasar kerja ini menunjukkan besarnya jumlah permintaan tenaga kerja, sementara penawaran hanya sedikit, maka kompensasi yang akan diberikan akan besar. Besarnya nilai kompensasi ini yang ditawarkan oleh sebuah organisasi ini merupakan daya tarik untuk calon pegawai untuk memasuki organisasi tersebut. Namun dalam keadaan di mana jumlah tenaga kerja ini lebih besar daripada lapangan kerja yang tersedia, besarnya kompensasi ini akan lebih sedikit yang menjadinya akan terabaikan. Kemudian ada biaya hidup. Besarnya kompensasi terutama upah atau gaji harus disesuaikan dengan besarnya biaya hidup. Yang dimaksudkan biaya hidup di sini adalah biaya hidup minimal. Paling tidak, kompensasi yang diberikan harus sama atau di atas biaya hidup minimal. Jika kompensasi yang diberikan lebih rendah dari biaya hidup minimal, maka yang terjadi adalah proses pemiskinan bangsa. Nah, kemudian ada kebijakan pemerintah, yaitu sebagai pemegang kebijakan, pemerintah ini akan berupaya untuk melindungi rakyat dan kewenangan dalam keadilan. Dalam kaitannya dengan kompensasi, pemerintah memberikan upah minimum jam kerja per hari untuk pria dan wanita pada batas umur tertentu. Dengan peraturan tersebut, pemerintah itu akan menjamin berlangsungnya proses permakmuran bangsa hingga dapat mencegah praktek-praktek organisasi yang dapat memiskinkan bangsa. Kemudian, faktor eksternal yang terakhir adalah kondisi perekonomian nasional. Kompensasi yang diterima oleh pegawai di negara-negara maju lebih besar daripada di negara-negara yang berkembang atau negara miskin. Besarnya rata-rata kompensasi yang diberikan oleh organisasi-organisasi dalam suatu negara itu akan mencerminkan kondisi perekonomian negara tersebut dan sebagai penghargaan negara terhadap sumber daya manusianya. Kemudian dalam kompensasi ini ada metodenya menurut Malayu SP Hasibuan. Metode komponen atau bahan jasa dikenal dengan metode tunggal dan metode jamak. Nah, metode tunggal adalah suatu metode yang dalam penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki oleh karyawan tersebut atau pegawai tersebut. Kemudian kalau metode jamak adalah suatu metode yang dalam gaji pokok ini didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga ikut menjadi penentu besarnya gaji pokok sekarang jadi standar pokok yang pasti tidak ada terdapat dalam perusahaan-perusahaan diskriminasi. Kemudian dalam kompensasi ada juga sistemnya. Nah, yang pertama adalah sistem prestasi. Pengupahan dengan cara ini mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi
kerja yang ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Sedikit banyaknya upah tersebut tergantung pada sedikit banyaknya hasil yang dicapai karyawan dalam waktu tertentu. Cara ini dapat diterapkan bila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif. Cara ini juga dapat mendorong karyawan yang kurang produktif menjadi lebih produktif. Kemudian cara ini juga sangat menguntungkan bagi para karyawan yang dapat bekerja cepat dan berkemampuan tinggi. Contohnya, kompensasi sistem hasil prestasi per potong, per meter, per kilo, per liter, dan sebagainya. Kemudian ada sistem waktu. Besarnya kompensasi ini dihitung berdasarkan standar waktu kerja misalnya per jam, per hari, per minggu, per bulan. Besarnya upah ini ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Umumnya, cara ini digunakan bila ada kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi. Tapi dalam sistem waktu ini memiliki suatu kelemahan dan kelebihan. Nah, kelemahannya itu adalah tidak membedakan usia, pengalaman, dan kemampuan kerja. Kemudian membutuhkan pengawasan yang ketat agar karyawan sungguh-sungguh bekerja dan kurang mengakui adanya prestasi kerja karyawan. Kemudian kelebihannya adalah dapat mencegah hal-hal yang kurang diinginkan seperti pilih kasih, diskriminasi, maupun kompetisi yang kurang sehat. Kemudian dapat menjamin kepastian penerimaan upah secara periodik, kemudian tidak memandang rendah karyawan yang cukup lanjut usia. Kemudian ada sistem kontrak atau borongan. Penetapan besarnya upah dengan sistem kontrak atau borongan didasarkan pada kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam kontrak juga dicantumkan mengenai konsekuensi bila pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan perjanjian, baik secara kualitas, kuantitas, maupun lamanya penyelesaian pekerjaan. Sistem ini biasanya digunakan untuk jenis pekerjaan yang dianggap merugikan bila dikerjakan oleh karyawan tetap dan atau jenis pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh karyawan tetap. Kemudian ada sistem. Oke, tadi udah dalam sistem kompensasi ini ada tiga, yaitu ada sistem prestasi, ada sistem waktu, dan sistem kontrak atau borongan. Nah, sekian materi yang bisa Era sampaikan kepada Sri. Boleh diambil alih? Oke. Tadi udah cukup jelas ya Ya. penjelasannya terkait ini tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi dalam bidang baik faktor pribadi karyawan dan juga dari faktor eksternalnya Yes. dan juga metode-metodenya juga tadi udah jelasin lengkap juga sama sistem kompetensi. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dalam podcast kita kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.